Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangeng. Dan kali ini kita masih perlu memperbincangkan tentang gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal umur cawapres, capres dan cawapres pada dasarnya. Kita tahu bahwa ada masuk gugatan kepada Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang pemilu yang mengatur tentang umur capres atau cawapres. Dalam undang-undang pemilu dikatakan bahwa umur capres-cawapres adalah minimal 40 tahun. Dan karena itu ada yang mau menggugatnya. Alasannya, ya kenapa nggak jadi 35 tahun? Artinya ingin diturunkan menjadi 35 tahun karena alasannya ini orang muda punya keinginan supaya pemimpin-pemimpin itu juga bisa lebih muda lagi. Dianggap 40 tahun sudah terlalu tua. Yang 35 tahun bagaimana dong? Nah, mungkin karena juga ada putra seseorang yang sekarang ini jadi wali kota dan umurnya masih 35 tahun. Kalau diturunkan menjadi dari 40 tadi menjadi 35 tahun, maka dia bisa mencalonkan diri sebagai capres atau kemungkinan besar cawapres. Nah, tapi ada lagi juga yang kemudian menggugat juga sebagai counter. Menggugat supaya umurnya jangan lebih 70 tahun. Karena 70 tahun, di atas 70 tahun sudah terlalu tua. Apalagi kalau menjabat 5 tahun kan. Kalau dia jadi capres atau cawapres tidak boleh lebih dari 70 tahun katanya. Nanti terlalu tua. Kalau dia 70 tahun, lalu 5 tahun menjabat, jadi 75 tahun di ujung masa jabatannya. Nah, ini memang sesuatu yang menarik ini. Di satu pihak, memang kalau anak-anak muda, pejabat-pejabat negara yang muda-muda, biasanya bupati, wali kota itulah, dari partai tertentu ingin menggugat. Tapi tampaknya nuansanya lebih nuansa politik agar supaya putra seseorang itu bisa maju menjadi cawapres berpasangan dengan salah satu calon presiden ini. Nah, tapi usianya baru 35. Jadi katakan yang digugatnya adalah umur 40 turunkan jadi 35 atau paling tidak pernah menjabat sebagai pejabat negara. Kira-kira karena dia sekarang seorang wali kota. Nah, tapi di counter juga. Jangan bahwa jadi batas bawah digugat. Tapi ada juga lagi pihak lain yang menggugat batas atas. Batas atas itu umur maksimum. Sekarang ini tidak ada batas atas. Lalu kemudian ada yang menggugatnya supaya ada batas atasnya 70 tahun. Maksudnya supaya ada calon presiden yang umurnya lebih dari 70 tahun itu tidak bisa ikut jadi calon presiden. Kira-kira begitu. Karena semuanya motivasinya motivasi politis. Sebenarnya urusan umur presiden atau umur calon presiden dan calon wakil presiden adalah konsensus nasional antara presiden dengan parlemen. Disitulah digodok berapa sebenarnya umur yang layak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ataupun batas tertingginya perlu ada atau tidak perlu ada. Kalau ada berapa? Semua itu di masing-masing negara beda-beda. Beda-beda masing-masing negara. Juga sama dengan misalnya menjadi hakim. Umur berapa minimal? Itu beda-beda. Menyetir untuk mendapat SIM di masing-masing negara ada beda-beda. Ada yang 17, ada 18. Oh, beli minuman keras. Di Amerika 21 tahun. Kalau di Indonesia berapa ya? Saya nggak tahu, ada nggak pembatasannya?
Barangkali 18 tahun cuman. Jadi hakim minimum bisa berapa itu? 25 tahun? Mau jadi apa saja ada batas-batas umur. Mau menikah batas umurnya. Begitu juga yang tertua. Batas usia pensiun kan pada dasarnya itu batas atas dari masa kerja, usia pensiun. Kalau PNS biasa 58 sama dengan TNI, tapi kemudian kalau jadi dosen bisa 60 tahun lebih, kalau eselonnya beda, jadi macam-macam beda. Sekali lagi itu adalah konsensus dari presiden dengan parlemen tentang bagaimana untuk setiap profesi tertentu atau jabatan tertentu batas umurnya atau syarat-syarat umurnya. Bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah menguji apakah sebuah aturan perundang-undangan konstitusional atau tidak konstitusional. Melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang. Urusan umur begini yang sifatnya arbitrari itu tidak ada urusannya dengan konstitusi. Sama dengan kita menyetir, kita sekarang menyetir di sebelah kiri. Kalau ada yang menggugat, kenapa tidak di sebelah kanan? Kita makan dengan tangan kanan, kita anu dengan tangan kanan, segala macam. Kanan itu sopan. Kenapa tidak menyetir tangan kanan? Tidak ada urusannya dengan konstitusi. Tidak bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Bukan ranahnya, namanya open legal policy. Itu ranahnya pembuat undang-undang. Nah, sama juga dengan ini. Urusan syarat-syarat usia calon presiden, batas bawah maupun batas atas, itu urusan konsensus antara presiden dan parlemen. Kalau ada yang tidak puas dengan batas-batas itu, mengadunya sama presiden, sama parlemen. Biarlah kemudian dibikin undang-undang baru tentang hal itu. Bukan kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini dilakukan, maka Mahkamah Konstitusi kemudian hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politik sesaat dari kelompok-kelompok tertentu di negeri ini. Mungkin karena keputusan punya kekuasaan. Bukan itu fungsinya Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi sekali lagi, karena gugatan itu digugatkan ke Mahkamah Konstitusi, mestinya Mahkamah Konstitusi menolak saja bahwa itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Itu open legal policy. Ranahnya presiden dengan parlemen. Lah kalau presiden dan parlemen memang sepakat mau kasih turun atau mau kasih naik dan sebagainya, ya lakukan saja di parlemen. Dalam bentuk revisi undang-undang. Nah, tapi kan kira-kira bahasa Jawanya nabok nyilih tangan. Mau memukul tapi meminjam tangan orang lain. Tangan Mahkamah Konstitusi. Mestinya Mahkamah Konstitusi sadar tentang hal ini dan jangan mau dijadikan alat untuk membenarkan kepentingan-kepentingan politik sesaat dari kelompok-kelompok kekuasaan tertentu itu. Mestinya, mudah-mudahan begitu. Tapi kita tidak tahu, kita lihat saja. Semoga Mahkamah Konstitusi tetap lurus di jalannya. Demikian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.